Langi kamera na pesan nih. Perkenalkan, nama saya Abdullah Zubair, bukan Abdul Zubair ya. Abdullah Zubair. Saya dari Pasapuan. Bangsa. Salam rindu tak pernah layu, salam sayang tak pernah hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi kita nikmat yang sangat banyak. Saking banyaknya Allah Ta'ala berikan nikmat kepada kita, sampai makhluk manapun tidak bisa untuk menghitung nikmatnya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita cermati dalam ayat ini, di situ ada lafaz nikmatan. Nikmatan itu adalah lafaz mufrad yang bermakna satu. Jadi kalau ayat ini diterjemahkan, maka berarti wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau ingin menghitung satu saja nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya kalian tidak akan mampu. Tapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita itu adalah nikmat iman dan Islam. Karena adanya nikmat iman dan Islam, maka seseorang itu sudah memiliki tiket untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada malam ini saya akan menyampaikan pidato saya yang berjudul Islam adalah agama yang satu-satunya diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita menjadi seorang yang dilahirkan atau diciptakan memeluk agama Islam. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diakui di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah agama Islam. Dalam kitab Ibnu Katsir karangan Imam Ismail bin Daud Ibnu Katsir An-Dimashqi, beliau di situ menulis dalam kitab beliau, seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memberitahukan kepada semua manusia bahwa agama yang diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah agama Islam. Tapi Islam yang dimaksud pada zaman sekarang ini adalah Islam yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Islam yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu. Memang Islam yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu itu adalah Islam yang benar. Tapi kalau ada seseorang yang datang pada zaman ini, yang hidup pada zaman ini, tapi tidak ikut Islam cara Nabi Muhammad, maka dia akan celaka. Maka hadirin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita hidup sekarang, ikut bagaimana dengan Islamnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah kita menjadi seorang yang memegang agama Islam, bagaimana caranya kita untuk bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan cara untuk cinta kepada Allah, cara cinta ke sesama makhluk saja ada caranya. Ada caranya. Jadi kalau cinta dua insan tidak saling mencintai itu sakit.
Kalau dalam pepatah mengatakan cinta bertepuk sebelah tangan. Ya, sakit. Harus cinta dan dicintai baru indah. Tapi kalau cuma salah satu dari dua insan, cuma satu saja yang mencintai, maka itu sakit. Sebagaimana dalam dalam kitab Ad-Diwani Imam Syafi'i, beliau di situ menulis aktsarun nas bin nisa wa qalu inna hubban nisa juhdul bala. Laisa hubban nisa jahdan walakinna aqrabun man la tuhibbu walakinna hubban aqrabu la tuhibbu juhdul bala. Itu Imam Syafi'i mengatakan banyak dari golongan manusia ini membicarakan tentang wanita, dan mereka mengatakan mencintai seorang wanita itu adalah kebinasaan yang besar. Tetapi di situ Imam Syafi'i melanjutkan syairnya, bukanlah cinta kepada seorang wanita itu adalah kebinasaan, akan tetapi cinta kepada perempuan yang tidak mencintai kita itu adalah kebinasaan. Jadi untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu caranya in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika kita ingin mencintai Allah, maka bagaimana caranya? Ikutlah dengan caraku, kata Nabi, maka Allah akan cinta kepadamu. Bahkan bukan itu saja, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya. Yang kedua ya. Jadi sebelum saya tutup, saya akan bercerita sedikit. Saya pernah menghadiri acara maulid di Kopang yang diisi oleh Habib Hasan Al-Idrus. Beliau juga termasuk guru saya di Ampenan. Beliau bercerita zaman dahulu ada seseorang yang mana orang ini adalah sepasang suami istri. Namun istrinya ini suaminya ini adalah non Islam, istrinya adalah orang yang Islam. Pada suatu malam istrinya ini berkata kepada suaminya, wahai suamiku, besok pada Maulid baginda Nabi SAW saya akan membuat acara maulid di rumah saya. Sang suami pun menyetujuinya. Dan ketika pas malam maulid tiba, si suami bermimpi rumahnya dipenuhi oleh orang-orang yang berpakaian putih semua, orang-orang suci semua. Maka sang suami ini mencari istrinya di mana? Ternyata istrinya itu di tengah-tengah rumah yang dikelilingi oleh orang-orang mulia, dan semua orang-orang mulia itu mendoakan kebaikan kepada istrinya. Maka dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa besok pada tanggal 27 Oktober tahun 2021 itu kan acara maulidnya Senteluk. Bagaimana kita berniat supaya besok kita adakan acara maulid di rumah kita, karena semakin banyak tamu yang datang ke rumah kita, semakin banyak berkah yang datang juga ke rumah kita, semakin banyak malaikat mendoakan kebaikan ke rumah kita. Maka kalau udah banyak berkah dalam rumah kita, maka istri-istri akan taat kepada suaminya, anak-anak tidak akan melawan kepada orang tuanya. Ini yang kita harapkan. Maka disitulah dinamakan dengan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Allahu Akbar. Azim. Ayo Azim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya meminta izin kepada dewan juri. Untuk dewan juri, saya mau izin untuk curhat sebentar. Boleh kan? Boleh, silakan. Terima kasih dewan juri. Jadi
sebenarnya ya, dari pertama tadi disebut nama saya oleh juri, itu saya cita-cita grogi. Tapi groginya saya itu bukan banyaknya penonton ya, bukan. Groginya saya itu gara-gara dua perkara saja. Yang pertama, berbicara di depan alim ulama. Kita nggak tahu, mungkin ada salah satu di sini yang menjadi alim ulama kan. Nah, ya alimuddin. Terus saya grogi sebenarnya, karena bicara depan alim ulama itu takut. Karena apa? Karena takutnya nanti yang kita sampaikan salah. Jadi grogi. Dan yang kedua, yang buat saya grogi itu adalah berbicara di depan calon bapak mertua. Apalagi kalau ada anaknya nonton nanti di sebelah mana. Ada nanti, nah jadi saya grogi. Ayo Azim. Ya mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Benarnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salahnya mutlak dari kesalahan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.